Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok FM21C ingin mempresentasikan mengenai angina vektoris untuk memenuhi tugas farmakoterapi, kardio, saraf, onkologi, renal, dan endokrin. Dengan dosen pengampu Ibu APT Maya Arfani, MSc. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Ayu Jasmine Ajara, Indah Saria, Lia Eka Budianti, Mega Ayu Yonisa, dan saya sendiri yaitu Siva Kamila. Adapun table of contents yang kami gunakan saat ini ada pengertian, ada tanda dan gejala, ada pemeriksaan laboratorium, epidemiologi, patofisiologi, terapi farmakologi, dan juga non-farmakologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Eka Budianti. Pengertian, angina pectoris adalah istilah medis untuk nyeri dada dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit arteri koroner. Terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan darah sebanyak yang dibutuhkan. Ini bisa terjadi karena satu atau lebih arteri jantung menyempit atau tersumbat, yang juga dikenal sebagai iskemia. Tanda dan gejala, stable angina atau angina stabil. A. Rasa terbakar di atas tulang dada, memancar ke rahang kiri, bahu, dan lengan. B. Penurunan perfusi koroner akibat obstruksi penetap yang disebabkan arteriosklerosis koroner. C. Ketegangan dada, sesak nafas, sensasinya 30 detik sampai 30 menit. Unstable angina atau pra-infark angina pectoris tidak stabil. A. Antara angina stabil dan infark miokardium. B. Percepatan tempo sebelum 48 jam, sakit pada kondisi istirahat lebih dari 20 menit, usia lebih dari 75 tahun. C. Penemuan klinis edema pulmonari, pengeluaran mitral, suara dari dada, hipotensi, bradikardi, atau takikardi. Angina varian atau prismetal. A. Diakibatkan oleh spasme koroner. B. Nyeri biasanya tidak dikarenakan oleh pengerahan tenaga atau tekanan emosional atau lega dengan istirahat. C. Pola elektrokardiogram atau EKG menunjukkan cedera karena elevasi ST segmen daripada depresi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Jasmine Ajara. Pemeriksaan laboratorium diantaranya yaitu pemeriksaan angiografi koroner, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan foto ronsen toraks, kemudian pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, kemudian pemeriksaan biomarker jantung, dan pemeriksaan ekokardiografi. Epidemiologi. Data epidemiologi global memperlihatkan bahwa prevalensi nyeri dada tegang meningkat seiring bertambahnya usia, baik pada pria maupun wanita. Angina mempengaruhi sekitar 4% pria dan 5% wanita dengan usia 5-6 tahun. Dan proporsi itu meningkat menjadi 12% pria dan 10% wanita dengan usia 65 sampai 80 tahun. Di antara mereka yang berusia di bawah 65 tahun, kejadian angina tanpa komplikasi sedikit lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria.
pada populasi Kaukasia berusia 45-65 tahun, sekitar 1% pria mengalami angina pectoris tanpa komplikasi, dan insidensinya meningkat pada usia setiap tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Ayu Anissa. Patofisiologi. Mekanisme terjadinya angina disebabkan oleh kekurangan oksigen pada sel otot jantung akibat kekakuan pembuluh darah dan penyempitan lumen koroner. Aterosklerosis yaitu salah satu penyakit arteri koroner yang umum. Seiring dengan meningkatnya beban kerja jaringan, kebutuhan akan oksigen juga meningkat. Seiring meningkatnya permintaan pada jantung yang sehat, arteri koroner melebar dan mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen ke jantung. Ketika arteri koroner menyempit karena aterosklerosis dan tidak dapat berkembang karena kebutuhan oksigen yang meningkat, ini adalah iskemia atau kekurangan suplai darah. Miokardium aterosklerosis mencakup beberapa kondisi patologis yang mencegah aliran darah di arteri yang mensuplai jantung. Pada penyakit arteri koroner ini menjadi menyempit dan terkadang tersumbat. Hal ini menyebabkan aliran darah tidak mencukupi ke otot jantung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi itu terdiri dari terapi nutrisi medis dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans tidak jenuh sampai 7-10% total energi. Penggantian makanan sumber kolesterol dan lemak jenuh dengan makanan alternatif lainnya, misalnya produksi susu rendah lemak. Pasien disarankan mengkonsumsi makanan padat gizi, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan, serta dianjurkan untuk menghindari makanan tinggi kalori. Konsumsi makanan suplemen, contohnya asam lemak omega 3, makanan tinggi dan sterol, dan meskipun begitu, upaya perubahan pola diet harus dilakukan. Ada terapi yang tadi kan terapi non-farmakologi, yang sekarang adalah terapi farmakologi. Ada obat statin, ezetimibe, dan asam nikotinik. Yang pertama itu ada statin, dia itu mekanismenya adalah mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan cara menghambat aktivitas enzim reduktase HMG-CoA. Secara kompetitif, statin biasanya diminum sekali pada malam hari. Yang kedua ada ezetimibe, dia itu obat-obatan dari kelas EZ ini mencegah penyerapan kolesterol dari usus kecil. Kemampuannya moderat di dalam menurunkan kolesterol LDL. Yang ketiga ada asam nikotinik. Obat ini menghadap enzim lipase peka hormon di jaringan adiposa yang mengurangi jumlah asam lemak bebas. Efek samping yang paling umum adalah pembilasan, yaitu perasaan hangat dan kemerahan pada wajah dan bahkan tubuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.